وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku ihwati iman, kaum muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kandungan makna yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, yaitu surah yang senantiasa kita baca dalam salat fardu kita, karena dia termasuk bagian dari salah satu rukun-rukun salat. Al-Fatihah artinya pembukaan. Dikatakan demikian karena pertama, Al-Fatihah itu merupakan Fatihatul Kitab, sebagai pembuka surah di dalam surah-surah Al-Quran. Yang kedua, tuftahul qiraah fis shalah, dibukanya bacaan di dalam setiap salat-salat kita. Sebelum lebih lanjut kita membahas kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, kita awali kajian kali ini dengan membahas makna yang terkandung dalam kalimat isti'azah. Karena isti'azah adalah satu kalimat yang menjadi sunnah untuk senantiasa kita ucapkan sebelum kita membaca Al-Quran, di mana hal ini didasari pada ayat Allah yang mengatakan fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hamba yang membaca Al-Qur'an atau dalam melakukan aktivitas harian yang lainnya, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan senantiasa mengajak para golongannya, orang yang menjadi pengikutnya, untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya setan itu senantiasa yada'u hizbahu liyakuna ashabas sa'ir, senantiasa mengajak orang yang menjadi pengikutnya untuk menjadi neraka sa'ir. Kenapa setan senantiasa berupaya untuk mengajak manusia atau kita selaku hamba Allah untuk menjadi penghuni neraka sa'ir? Ketika setan terusir dari surga, dia telah bersumpah kepada Allah untuk menggoda semua umat manusia, anak cucu Nabi Adam alaihi salam, agar tidak berada pada jalan Allah, agar mereka bisa terkena bujuk rayu setan sehingga menjadi teman-teman setan di dalam nerakanya nanti. Kali itu setan mengatakan bahwasanya segala upaya akan dilakukan untuk menjebak manusia agar masuk ke dalam jerat-jerat propagandanya. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan propaganda setan atas pernyataan setan itu sendiri, yaitu tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kata setan kepada Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan juga dari arah kiri mereka, wa la tajidu aksaruhum syakirin, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Dari ayat ini kita bisa mendapati bahwasannya setan senantiasa berupaya untuk menjebak manusia dengan langkah-langkah yang jitu agar manusia itu bisa terjebak dalam bujuk rayunya sehingga menjadi pengikut-pengikut setan itu sendiri. Yang pertama, langkah yang akan dilakukan oleh setan adalah akan mendatangi manusia mimbaini aidihim, dari arah depan mereka. Yang disebut dengan dari arah depan menurut tafsir Ibnu Abbas adalah usakkikuhum fi akhiratihim, akan dibuat ragu manusia itu dengan urusan akhiratnya,
Artinya, kalau seseorang sudah dibuat ragu, setiap manusia sudah dibuat ragu dengan urusan akhiratnya, maka dia akan lupa untuk mencari bekal, bagaimana berbekal untuk kehidupan akhiratnya nanti. Kenapa? Sebab keraguan yang dihembuskan oleh setan adalah keraguan dalam bentuk pola pikir. Pola pikir manusia dicoba untuk dirasuki dengan pemahaman-pemahaman bahwasannya neraka itu tidak ada, bahwasannya surga itu merupakan sesuatu yang nisbi, bahwasannya akhirat itu merupakan sesuatu yang tidak nyata. Sehingga jangankan hari ini, pada saat Nabi diturunkan pun banyak orang-orang kafir yang bertanya, apakah mereka akan dibangkitkan dari kubur setelah menjadi tulang belulang? Apakah mereka akan dibangkitkan dari kubur setelah menjadi tanah? Semua itu adalah bentuk dari keraguan yang dihembuskan oleh setan. Dengan demikian, hal yang harus kita waspadai, jangan sampai kita tertipu daya terhadap bujuk rayu setan ini dengan cara kita melupakan dari kehidupan akhirat yang seharusnya kita persiapkan dengan amal-amal soleh kita sebagai bekalnya. Yang kedua, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Maksudnya setan akan mengajak manusia untuk menyibukkan diri dengan kehidupan dunianya. Setelah lupa atau ragu dengan kehidupan akhirat, maka orientasi manusia itu pasti akan berorientasi mencari kesenangan duniawi, sehingga dunia itu seolah-olah menjadi sesuatu yang akan abadi dia tinggali. Padahal dunia ini merupakan tempat tinggal kita sementara, yang selamanya adalah akhirat nanti. Yang ketiga, wa an aimanihim, setan akan mendatangi manusia dari arah kanan mereka. Artinya usabbihu fi dinihim, setan itu akan membuat bingung dalam urusan agama. Disebut dengan bingung dalam urusan agama, artinya dengan dikacaukan pikiran-pikiran para ulama yang sesat dan menyesatkan. Mereka mengolah berbagai macam bentuk dalil, sehingga dalil yang mengatakan haram berubah menjadi halal, dalil yang mengatakan halal berubah menjadi haram. Apa yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dibenarkan oleh mereka. Inilah ulama-ulama yang oleh Rasulullah SAW nyatakan dalam hadis yang lain adalah sebagai tanda datangnya hari kiamat, yaitu ada golongan ulama yang akan menarik umatnya ila abwabi jahannam, ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Dan terakhir, setan akan mendatangi manusia wa ansama ilihim, dari arah kiri mereka. Maksudnya adalah setan akan membuat tipu daya dalam bentuk kemaksiatan, yaitu mengemas segala bentuk kemaksiatan menjadi kemaksiatan yang menarik, seolah-olah kemaksiatan itu merupakan sesuatu yang lumrah dan wajar. Hari ini kita banyak melihat bagaimana kemaksiatan terjadi, dikemas dengan berbagai bentuk dalil dan argumentasi, sehingga seolah-olah kemaksiatan itu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan. 4 langkah tipu daya setan inilah yang harus kita waspadai sebagai bentuk jerat-jerat setan untuk menjebak manusia menjadi pengikut-pengikutnya. Demikian pada kesempatan kali ini kita cukupkan kajian tafsir Isti'adzah. Insya Allah kita akan sambung kembali dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan membahas ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah yang lainnya. Afu minkum, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.